Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak pintar semuanya. Apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Rahma Lestari dari jurusan Civic Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Bersyukur sekali hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran yang kemarin telah disampaikan oleh Ibu Siti Khotimah. Nah, pada video ini kita akan melanjutkan materi dari bab 2, yaitu tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada video ini akan dibahas submateri yang pertama, yaitu kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tapi, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak hebat, yuk kita mulai pelajarannya. Di pembelajaran kali ini, apa saja yang akan kita pelajari? Nah, kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, setelah belajar nanti, anak-anak diharapkan bisa menyebutkan arti kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, anak-anak dapat menjelaskan makna alenia pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang masih relevan hingga saat ini. Yang ketiga, anak-anak dapat menjelaskan hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Yang keempat, anak-anak dapat menyebutkan pokok kaidah yang fundamental dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sudah siap ya? Yuk kita mulai. Nah, yang pertama, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis. Di samping hukum dasar yang tertulis, terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis itu disebut dengan konvensi. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan aturan perundang-undangan yang derajatnya paling tinggi di Indonesia. Selanjutnya, kita lihat sistematika atau susunan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sistematikanya ada dua, yaitu sebelum perubahan dan sesudah perubahan. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sebelum perubahan atau amandemen terdiri atas 3 hal, yaitu yang pertama pembukaan, yang sering kalian dengarkan pada saat upacara bendera. Yang kedua, batang tubuh atau pasal-pasal, dan yang terakhir penjelasan. Sedangkan yang setelah perubahan atau amandemen hanya terdiri dari 2 saja, yaitu pembukaan dan pasal-pasal. Itu tadi kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, selanjutnya, bagaimana hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar dengan proklamasi kemerdekaan? Hubungan proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat diamati dari isi kedua naskah tersebut. Proklamasi kemerdekaan memuat 2 hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat pernyataan kemerdekaan. Nah, ini teks proklamasi. Maka demikian, pada dasarnya alinea yang pertama sampai dengan alinea yang ketiga
merupakan uraian terperinci dari kalimat proklamasi kemerdekaan. Sedangkan alinea yang keempat memberikan arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Kemudian isi pokok kedua proklamasi kemerdekaan yaitu tindakan yang harus dilakukan antara lain dengan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat pembukaan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan proklamasi kemerdekaan merupakan satu kesatuan yang bulat. Makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, alasan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 dapat dipahami dengan cara mengkaji pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Selanjutnya, pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain, yaitu terdapat 7. Yang pertama, pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal Undang-Undang Dasar. Yang kedua, pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Yang ketiga, cita-cita nasional. Yang keempat, pernyataan kemerdekaan. Yang kelima, tujuan negara. Yang keenam, kedaulatan rakyat. Dan yang terakhir, dasar negara Pancasila. Ketujuh pokok kaidah fundamental ini terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, selanjutnya makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di alinea pertama, memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perkeadilan, dan kemerdekaan merupakan hak asasi semua bangsa di dunia. Alinea pertama juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Bangsa Indonesia telah berjuang selama ratusan tahun untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan juga didorongkan keinginan supaya berkehidupan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kedua makna dalam alinea pertama meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga negara Indonesia untuk senantiasa melawan penjajahan dalam segala bentuk. Di alinea kedua, menunjukkan ketetapan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia. Yang pertama, bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Yang kedua, bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Yang ketiga, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Di alinea ketiga, memuat bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Di alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memuat motivasi real dan material, yaitu keinginan leluhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas. Kemerdekaan merupakan keinginan dan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang bebas merdeka. Alinea ketiga mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. Kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Ketiga, bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Dan yang terakhir, dasar negara, yaitu Pancasila. Nah, itulah tadi makna dari keempat alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu saja materi kita pada hari ini. Jika ada yang ditanyakan, silahkan didiskusikan dalam forum kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.